Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Dari sahabat Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa lelaki, ma sirtum masiran, tidaklah kalian menempuh perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati lembah-lembah atau melewati suatu lembah, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati suatu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka itu selalu bersama kalian. Habasahumul maradu, mereka tertahan oleh penyakit, artinya penyakit yang menimpa mereka. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka bersekutu dengan kalian atau bersama dengan kalian di dalam meraih pahala atau mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali atau berpulang dari peperangan Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aqwaman khalfana, sesungguhnya sekelompok orang di belakang kita, bil Madinati, di kota Madinah, ma salakna sya'ban, tidaklah kita melewati sya'ban. Sya'b itu artinya jalan di pegunungan. Wala wadiyan, dan tidaklah kita melewati lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka selalu bersama kita. Habasahumul udhru, mereka terhalang oleh udhur atau halangan yang menghalangi mereka tidak ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih, menunjukkan tentang keutamaan niat, kesungguhan di dalam berniat, sehingga orang-orang yang bersungguh-sungguh berniat untuk melakukan suatu kebajikan, walaupun dia tidak bersama dengan orang-orang yang melakukan kebajikan tersebut, melainkan mereka akan bersama di dalam meraih pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, hadis ini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu ghazwah atau peperangan. Dan para ulama sirah membedakan antara ghazwah dengan sariyah. Ghazwah artinya peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sariyah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan dan beliau tidak bersama pasukan tersebut. Itu disebut sariyah. Sedangkan di dalam peperangan ini, atau disebutkan dalam riwayat Muslim yang dibawakan oleh Imam Nawawi, bahwasanya itu adalah peperangan Tabuk,
di mana Rasulullah SAW menyertai atau bersama para sahabat di dalam peperangan tersebut. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengatakan, Inna bil Madinati la rijalan. Sungguhnya di kota Madinah ada sekelompok laki-laki atau beberapa laki-laki, masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati suatu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kalian, mereka menyertai kalian, seakan-akan mereka bersama dengan kalian, karena mereka bersungguh-sungguh dan berniat ikut untuk berperang bersama Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka terhalang dengan sesuatu uzur, baik itu penyakit atau karena sebab yang lainnya, yang menjadikan mereka tidak ikut bersama dengan kaum muslimin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk bersama kaum muslimin, bersama para sahabat, bersama Rasulullah SAW, tapi mereka terhalang dengan uzur atau oleh uzur, baik itu penyakit atau yang lainnya, yang menjadikan mereka tidak ikut bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Orang-orang yang memiliki uzur ini, mereka akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang ikut berperang dan berjihad bersama Rasulullah SAW, karena niat yang ada pada diri mereka. Dan ini menunjukkan keutamaan berniat di dalam kebaikan, bahwa kalau kita berniat melakukan sesuatu, ingin melakukan ketaatan, lalu kita terhalang dengan sesuatu uzur yang menjadikan kita tidak mengikuti atau melakukan ketaatan tersebut, tidak melakukan ketaatan atau kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahalanya, bahkan mendapatkan pahala yang sempurna. Itulah keutamaan orang-orang yang memiliki niat. Oleh karena itu pada hadis sebelumnya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Rasulullah SAW menggandengkan niat dan mengiringi niat itu setelah jihad, dan jihad itu adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, bahkan yang tinggi di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa dhirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah, dan puncak daripada Islam itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW gandengkan niat itu dengan jihad. Beliau mengatakan, walakin jihadun wa niyatun, tapi yang tetap ada itu adalah jihad dan niat, menunjukkan niat itu adalah amal, dan dia adalah amalul qalbi, amalan hati. Bahkan sebagian para ulama mengatakan an-niyatu a'zamu minal amal, bahwasanya niat itu jauh lebih agung dibandingkan dengan amalan, karena dia asas diterima atau tidak diterima suatu amalan. Kalau dia niatnya benar, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sebesar apapun, semulia apapun amalan itu, setinggi apapun derajat amalan tersebut dari amal-amal saleh yang disyariatkan di dalam Islam, tetapi tidak diiringi dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan berguguran dan tidak memiliki arti semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir
dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan atau mereka lakukan di dunia ini, membantu orang lain dan seterusnya, kebajikan yang mereka zahirnya lakukan sebagai kebajikan, tetapi karena tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah, tidak dilandasi dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah di dalam amalan, semua itu menjadi sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami lihat, kami teliti apa yang mereka telah perbuat di dunia, yaitu orang-orang kafir, lalu kami jadikan semua amalan mereka, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini menjadi amalan sia-sia seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, niat di dalam amalan sangatlah agung. Oleh karena itu, asas keimanan dan keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi perhatian yang besar bagi kita orang-orang yang beriman, agar kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik apapun amalan tersebut, walaupun dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzu billah, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW gandengkan antara niat dan jihad. Walakin jihadun wa niyatun. Yang ada adalah jihad dan niat, menunjukkan keagungan niat karena digandengkan dengan amalan yang agung, yaitu jihad fi sabilillah. Bahkan seperti yang kita sebutkan pada majlis sebelumnya, jihad yang dilakukan seseorang, wal'iyadzu billah, kalau tidak diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari rusaknya niat, dari buruknya niat, dan dijauhkan dari niat-niat yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat lain, yaitu dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna aqwaman khalfana," sesungguhnya beberapa kaum atau sekelompok orang di belakang kita, bil Madinati, di kota Madinah, ma salakna sya'ban, tidaklah kita menempuh satu jalan di pegunungan, wala wadiyan, atau melewati suatu lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka orang-orang yang tertinggal, tidak ikut bersama kita, tidak berjuang bersama kita, melainkan mereka bersama kita, artinya di dalam pahala. Habasahumul udhur, habasahumul udhru, mereka terhalang oleh udhur yang menimpa mereka, baik itu penyakit atau sebab-sebab yang lainnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan niat, tentang keutamaan orang berniat baik, seperti yang pernah saya sebutkan, pada setiap apa-apa yang dicita-citakan oleh seseorang, walaupun dia miskin, tidak ada celanya, walaupun kita miskin, bercita-cita untuk melakukan kebajikan dan ketaatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Seperti orang-orang kaya mampu mereka berhaji dan umrah, orang-orang yang kaya mampu mereka membangun masjid, orang-orang kaya mampu memberikan santunan kepada fakir miskin, kepada anak yatim,
berbuat kebajikan dengan harta mereka. Kalau kita tidak memiliki harta yang bisa kita infakkan di jalan Allah untuk membantu dakwah Islam, untuk membantu kebaikan dan ketaatan, maka kita hendaklah jangan sampai terlupakan niat yang baik, cita-cita yang baik untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Artinya, kalau kita tidak memiliki harta, jangan sampai semangat kita untuk berbuat kebajikan luntur gara-gara kita melihat orang-orang kaya bisa melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Padahal orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak berpunya, dia bisa bercita-cita untuk menjadi orang-orang yang kaya dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan boleh jadi seseorang yang sering bercita-cita dan berniat selalu dan bersemangat bercita-cita dan berniat untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya, baik itu membangun masjid, membangun fasilitas-fasilitas pendidikan Islam, atau membantu orang-orang lemah. Niat mereka yang kuat ini boleh jadi menjadi sebab dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang menjadikan dia mampu untuk melakukan hal-hal yang dimampui oleh orang-orang kaya. Dan itulah seharusnya kita orang-orang beriman. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak berkecil hati dengan sedikit harta yang mereka miliki. Dan mereka memiliki semangat yang sama untuk bisa dan mampu melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, ada beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum datang kepada Rasulullah SAW, dan mereka sahabat-sahabat yang miskin, tidak berpunya. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah berlalu mendahului kami dengan pahala yang sangat banyak. Padahal ketika mereka salat, ketika mereka salat, kita juga salat. Mereka salat, kita juga salat. Mereka berpuasa, kita juga berpuasa. Sementara ketika mereka bersedekah, menginfakkan harta mereka, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, tapi kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Artinya ini semangat yang besar yang di mana para sahabat, walaupun mereka pada kondisi tidak berpunya, tetapi tetap mereka bercita-cita ingin bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebenarnya mengisyaratkan di dalam hadis yang lain tentang keutamaan memberi dibandingkan dengan orang yang diberi. Rasulullah SAW bersabda, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas jauh lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Artinya yang memberi dia lebih utama daripada orang yang diberi. Walaupun orang yang diberi itu tidak meminta-minta kepada orang yang memberi, tetapi tetap orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Ini sebenarnya isyarat tentang keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang memiliki kelebihan di dalam masalah harta, kalau dia pergunakan pada sesuatu yang maslahat, dalam ketaatan, dalam kebajikan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ni'mal malus salih lirrajulus salih." Harta yang terbaik adalah bagi laki-laki yang saleh. Artinya kalau harta itu berada pada tangan orang-orang yang baik, suka berbuat kebajikan, maka dia akan menghasilkan manfaat yang besar bagi orang lain. Oleh karena itu, kalau orang memiliki semangat untuk kebaikan, semangat untuk beramal,
walaupun pada saat dia bercita-cita dan berniat tersebut dia tidak memiliki apapun kemampuan dari harta dan dunia yang lainnya, dia ingin melakukan hal-hal yang besar, yang baik, yang utama dari kebajikan dan ketaatan yang membutuhkan pengorbanan harta, manakala dia cita-citakan, manakala dia niatkan dengan sungguh-sungguh dan dia jujur di dalam niatnya dan cita-citanya, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya, boleh jadi niatnya yang kuat, cita-citanya yang kuat, yang baik tersebut, Allah mudahkan bagi dia sebab-sebab daripada ketaatan dan amal tersebut, dari dimudahkannya harta sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan harta, seperti berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan hal-hal yang besar lainnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam kebaikan tidak ada hakikatnya perbedaan antara orang-orang yang memiliki harta atau tidak memiliki harta. Orang-orang yang berharta, kalau dia tidak infakkan hartanya di dalam kebajikan, maka harta ini akan menjadi kelak sebab dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang dia miliki ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, apakah dia amanah melakukannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia tidak memiliki harta tersebut dan dia terus di atas ketaatan dan dia bersabar dengan tidak memiliki harta, boleh jadi itu lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu, para ulama mereka sampai berselisih tentang keutamaan atau mana yang lebih utama antara orang yang kaya, yang dermawan, yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang miskin dan dia bersabar. Mana yang lebih utama antara orang yang kaya dan dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan dari nikmatnya, dibandingkan dengan orang yang miskin dan dia bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari ketidakpunyaan dia terhadap harta. Tapi yang terbaik adalah orang itu adalah orang tersebut berada di dalam kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min." Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua urusannya, semua perkaranya itu baik, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabahu as-sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, dan itu baik bagi dirinya. Wa in asabahu ad-darra'u sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang buruk, ujian, maka mereka bersabar, maka dia bersabar, dan itu baik juga baginya. Artinya orang yang mendapatkan sesuatu nikmat, baik itu harta ataupun yang lain, dan dia bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat tersebut, maka itu baik baginya. Demikian juga orang yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu dari dunia atau kelebihan yang berkaitan dengan dunia, bahkan dia mendapatkan ujian tetapi dia terus bersabar dengan ujian tersebut, maka itu juga baik baginya. Dan itu tidak akan terwujud syukur dan sabar itu kecuali pada diri seorang mukmin. Karena imanlah yang menjadikan dia memiliki akhlak syukur dan memiliki akhlak sabar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya baik bagi orang-orang yang beriman. Dan itu semua baik bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita berdoa kepada Allah, apapun yang Allah takdirkan bagi kita di dalam kehidupan dunia ini, baik menjadi orang yang berpunya atau tidak memiliki sesuatu,
Yang penting kita memiliki iman kepada Allah, iman dan tauhid di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan. Karena itulah bekal utama kita di dunia ini sampai di akhirat kelak. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat pada diri seseorang yang Allah anugerahkan yang terbesar selain iman kepada Allah, selain tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keagungan niat kita akan lihat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Jihad yang membutuhkan kesehatan fisik, yang membutuhkan pengorbanan harta, bahkan pengorbanan jiwa. Sebegitu agungnya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan cita-cita kuat untuk beramal dengan ketaatan, Allah jadikan dia terangkat pribadi orang tersebut dengan niatnya yang mulia kepada derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keagungan niat. Dan niat kita tidak mungkin lurus kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Niat kita tidak mungkin diluruskan oleh Allah kalau kita masih berbuat kesyirikan kepada Allah, baik dalam amalan, baik dalam akidah, baik dalam niat ataupun dengan lisan kita, wal iyadzu billah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah dengan mengkaji tauhid, akidah, agar Allah Subhanahu wa taala luruskan niat kita dengan izinnya, agar selalu di dalam niat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita pada setiap ketaatan yang Allah mudahkan bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan tentang keutamaan yang agung dari niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesungguhan orang untuk beramal dengan ketaatan dan kebajikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih afdal dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau seseorang terhalang berjihad di jalan Allah pada saat jihad itu disyariatkan, tetapi dia memiliki semangat dan niat yang kuat untuk ikut berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, maka dia akan sampai kepada derajat pahala dan ganjaran seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan tentang adanya uzur bagi sebagian orang yang tidak mampu berjihad di jalan Allah, baik itu karena cacat yang menimpanya atau sakit yang dia derita yang menghalangi dia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia terhalang dengan uzur-uzur ini, maka hendaklah dia terus menjaga niatnya, semangatnya, cita-citanya untuk bisa berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang besar di dalam syariat Islam. Kemudian juga orang-orang yang seperti kita sebutkan, baik niatnya, lurus niatnya, ikhlas niatnya, dan bersungguh-sungguh ingin melakukan suatu ketaatan tertentu seperti jihad yang disebutkan di dalam hadis ini. Kalau dia benar niatnya, sungguh-sungguh niat dan cita-citanya untuk dia berjuang dan berjihad, tetapi dia terhalang dengan sesuatu uzur, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim
tidak akan pernah sama orang-orang yang duduk tidak berjihad di jalan Allah dari kalangan mukminin yang tidak memiliki uzur, tidak memiliki cacat, tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka dan juga dengan jiwa mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat penting menjadi perhatian kita orang-orang beriman, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang mulia, ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua niat yang ikhlas di dalam ibadah dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat yang buruk dan dari godaan syaitan yang menyimpangkan kita dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang menyimpangkan kita dari niat yang benar, karena niat memiliki pengaruh yang besar dengan semua amal dan ketaatan yang kita lakukan. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, sebanyak apapun yang kita lakukan dari ketaatan, kebajikan, amal soleh, tapi kalau rusak niat, maka rusak juga semua amalan yang kita lakukan. Sebaliknya, walaupun kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan suatu ketaatan, tidak bisa kita sampai kepada tujuan ketaatan dan ibadah tertentu, tapi ada pada diri kita niat yang baik, yang ikhlas, yang Allah anugerahkan kepada kita, maka itu menjadi sebab besar kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran di sisinya karena niat yang kita miliki. Oleh karena itu hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan niat yang mulia, niat yang ikhlas selalu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas Islam, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.